Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kembali lagi bersama Mbak Wafi. Hari ini kita akan mempelajari penyajian data materi kelas 7. Terlebih dan terkhusus untuk submateri diagram batang dan diagram lingkaran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan mulai dan awali dengan membaca doa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa diselesaikan. Baiklah, marilah kita mulai materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Halo, nama Mbak Wafi Aulia. Bisa dipanggil Mbak Wafi. Dan saat ini Mbak Wafi sedang mengampu pendidikan di Universitas Bengkulu untuk pendidikan matematika. Oke. Ada beberapa yang akan kita bahas, seperti ada video, materi, latihan, dan kuis. Sekarang kita ke materi dulu yuk adik-adik. Nah, kita sudah ada di materi penyajian data. Nanti akan ada beberapa submateri. Submateri pertama adalah materi pengantar, submateri kedua adalah materi diagram batang, dan yang ketiga adalah materi diagram lingkaran. Apa itu data? Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu data? Nah, hal kecil yang bisa kita ambil perumpamaan dari data itu sendiri adalah kalau misalnya teman-teman punya teman gitu ya, punya teman ada tingginya yang 170, ada yang tingginya 120, atau ada yang tingginya 160, beragam-ragam. Nah, kemudian angka-angka tinggi ini kita kumpulkan. Tuh. Nah, inilah namanya data ya, teman-teman. Itulah namanya data. Jadi data itu adalah sekumpulan inti yang kita kumpulkan dan itu bisa membantu kita untuk mengetahui sesuatu. Gitu. Misalnya dari data tinggi badan teman-teman. Nah, kita bisa tahu siapa yang paling tinggi di kelas dan siapa yang paling rendah di kelas. Kita jadi tahu ternyata rata-rata tingginya berapa dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih cara mengumpulkan data? Ada banyak sekali ya, bisa teman-teman ambil datanya langsung atau bisa diukur. Nah, kalau misalnya untuk yang tinggi badan itu kan kita ngukur dulu. Atau kayak data warna kesukaan murid kelas 7 SMP 1 Bengkulu. Nah, itu kita bisa tanyai gitu ya. Jadi untuk cara mengumpulkan data itu bisa sangat beragam, tapi yang jelas dengan berbagai metode yang kita lakukan, kita mampu mengumpulkan data tersebut. Bisa melalui wawancara, kita tanyain langsung orangnya, atau bisa juga kita ukur langsung gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih contohnya? Nah, contohnya itu ada banyak ya. Contohnya tadi sudah yang Bovi jelaskan seperti tinggi badan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar kalau ingin tahu contoh lanjutan lainnya ya. Nah, oke, sekarang kita akan next. Nah, misalnya tadi seperti ini ya contohnya. Ada kita ngumpulin gitu ya. Kita kan tahu nih nilai UAS, ada UAS. Nah, kemudian setiap orang pasti punya nilai UAS-nya masing-masing. Nah, dari sana kita bisa sekali untuk mengetahui datanya. Datanya berupa apa? Datanya berupa nilai UAS, mata pelajaran matematika. Kemudian data itu kita ambil dengan cara kita lihat berapa nilainya kita catat. Nah, kemudian kita taruh di dalam tabel. Nah, tabel ini buat apa sih, Mbak Wafi? Nah, kalau tabel itu untuk supaya adik-adik bisa melihat datanya dengan lebih jelas. Nah, ini kalau ini tabelnya masih belum berurutan ya, belum diurutkan dari nilai paling kecil sampai paling tinggi, belum diurutkan paling besar. Tapi dengan tabel ini kita jadi tahu nih ada berapa jumlah datanya. Nah, tahu dari mana nih? Ini kita bisa lihat nih ada berapa jumlah kolom pada tabel. Berapa barisnya? Ada 1, 2, 3, 4 baris, ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 4 ada 40 ya. Jadi ada 40 data. Nah, dengan tabel kita jadi lebih melihatnya itu lebih tersusun daripada teman-teman nyoret, datanya tidak tersusun dengan baik ya. Nah, lebih enak kita taruh di tabel.
Akan lebih baik lagi kalau tabelnya kita urutkan. Nah, ada juga namanya diagram batang ya. Diagram batang itu cara membacanya teman-teman bisa lihat seperti ini. Misalnya nilai 70 gitu kan. Nilai 70 di sini kita lihat diagram batangnya warna biru muda ini. Kemudian dia berhenti di sini nih. Nah, ini bisa kita titik, 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 titik. Ada 3. Berarti ada 3 orang yang nilainya 70. Kemudian kita lagi nilai 75. Seret, setinggi ini. Kemudian titik, 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 ada 6. Berarti ada 6 orang yang nilainya 75. Sekarang kita lihat lagi yang warna hijau. Nilai 80. Seret, gitu di sini. Ini ada 7. Titik, 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 titik. Berarti ada 7 orang yang nilainya 80. Kita lagi nilai 85. Terus seret, sampai sini, ini ada 9 orang ya. Yang nilainya 85, begitu seterusnya. Jadi diagram batang seperti itu ya. Kenapa sih disajikan dalam bentuk batang? Biasanya datanya ini disajikan dalam bentuk batang supaya kita bisa membaca lebih mudah. Data mana sih yang paling banyak jumlahnya? Data mana sih yang paling sedikit jumlahnya gitu. Nah, data yang paling banyak jumlahnya adalah yang batangnya paling tinggi ya. Dan kita bisa lihat nih yang data 85, nilai 85. Yang paling rendah itu ya nilai 70 dan nilai 100 ya. Mereka sama-sama punya banyaknya 3. Kalau nilai 85 tuh sampai ada 9 orang. Oke. Kayak gitu ya. Kita next. Nah, sekarang kita ke materi diagram batang. Itu tadi masih materi pengantar, teman-teman. Jadi masih perkenalan sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita ke materi diagram batang. Apa sih kegunaan dari diagram batang? Jadi untuk menggunakan, kenapa harus pakai diagram batang, tadi sudah kita lihat di awal. Menggunakan diagram batang itu biasanya untuk melihat perkembangan nilai. Tadi kita lihat kan ada perbandingan antara nilai 85, nilainya 90, nilai 100, ada berapa banyaknya. Nah, jadi kita untuk melihat perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Biasanya seperti itu. Misalnya kayak ada berapa banyak anak yang lulus dari SMP 1 di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Jadi untuk melihat perkembangannya, apakah ada peningkatan dari 2018 ke 2019, jumlah anak yang lulusnya, atau malah penurunan. Kalau kita lihat dia dalam bentuk tabel kan enak nih. Kita tinggal lihat apakah tinggi, rendah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini diagram diagram tabel. Biasanya diagram batang itu kita olah, tapi dari tabel dulu. Jadi kita ada tabel dulu, tabel PNS ada 12, misalnya swasta ada 6, TNI Polri 8, BUMN ada 6, petani ada 10, nelayan 2, pedagang 2, lain-lain 4, jumlahnya 50. Nah, ini bisa kita olah menjadi diagram batang, oke? Diagram batang. Oke. Nah, sekarang coba kita. Nah, coba lihat-lihat ya teman-teman ya. PNS tadi ada berapa? 12 nih. Kita bikin diagram batangnya sampai 12. Swasta ada 6. Kita bikin diagram batangnya 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi udah pengerti ya bagaimana cara membuat diagram batang. Jadi diagram batang itu kita buat seperti ini. Kita bikin batangnya dan kita sesuaikan ada berapa banyaknya, misalnya 12. Jadi untuk banyaknya ini juga menyesuaikan dengan jumlah data ya. Kemudian juga kalau bisa ya memang harusnya itu dia proporsional jarak antara datanya 0 ke 2, 2 ke 4, selisihnya 2, 2, 2, 2, 2 gitu. Dan untuk penentuan iniannya itu tergantung dengan datanya. Kebetulan data-data pada diagram batang ini genap ya. Jadi kita pakai angka-angka genap di bagian banyak juga enggak apa-apa gitu. Nanti kalau ganjil gimana? Kalau ganjil nggak apa-apa, berarti ganjilnya di antara tengah-tengahan sini nanti nih. Misalnya ya ada yang 9 nih gitu. Ya udah kita gambar aja 9 di batangnya. Nah, nggak usah dibikin angka 9 nggak apa-apa. Orang udah mengerti, oh ini di antara 10 dan 8 itu 9. Bisa seperti itu. Atau kalau teman-teman mau nulis banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Banyak angka yang harus ditulis ya nggak apa-apa. Nah, terserah ya preferensi teman-teman. Tapi yang jelas konsep dari diagram batang pembuatan itu seperti ini. Baiknya kita ambil dari tabel yang sudah disediakan
Kemudian baru kita olah menjadi diagram bata. Nih misalnya tabelnya ini masih benar-benar apa ya namanya, datanya benar-benar masih mentah. Jadi kayak kita baru ngumpulin data tabel ukuran sepatu nih gitu ya. Kita mau ubah menjadi tabel dulu. Kita lihat ukuran 34 ada Cica. Kemudian ada siapa lagi nih? 34. Cica ya, ada Cica. Cica dan Moses. Jadi ada 2 orang yang ukuran 34. Kita olah menjadi tabel. Ukuran sepatu 34 ada 2 orang siswa di bagian banyaknya. Kemudian kita lihat lagi yang 40 nih misalnya. 40 ada Burhan, kemudian ada Putu, ada Rolando, ada Dodi, ada Dewo, dan ada Bintang. Ada 6 orang ya. Nah, 40 itu banyaknya 6. Begitu juga untuk yang lain. Kemudian setelah kita buat menjadi tabel, kita ubah lagi menjadi diagram batang. Untuk yang bagian sebelah sini tergantung tadi ya, karena kita lihat nih ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3 ini kayak gini-ginian. Di bagian banyaknya berarti, oh baiknya kita bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Sampai 7, kenapa? Karena paling banyaknya 6. Kalau misalnya kalau sampai 6 juga nggak apa-apa sih, cuman biar enak ya, ada space-nya gitu ya, biar ada ruangnya gitu sebelum yang angka paling tinggi gitu. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke sub materi yang kedua yaitu diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Jadi diagram lingkaran itu adalah penyajian data menggunakan lingkaran ya, namanya juga diagram lingkaran. Kemudian bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan persen ya. Jadi nanti kita bahas bagian persen ini seperti apa. Diagram lingkaran ini biasanya untuk menyajikan data dalam bentuk persentase atau bisa juga sudut. Nah, yuk kita lihat bagaimana bentuk dari diagram lingkaran. Nah, misalnya ini tadi ya, sama ya, PNS 12, kita udah punya data dalam bentuk tabel. Bagaimana cara mengolahnya ke dalam diagram lingkaran seperti ini. Nah, ini kita kan tadi ingat ya bahwa lingkaran itu biasanya untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Nah, kita ubah dulu ke persentase teman-teman. Total jumlahnya kan ada 50 nih. Nah, PNS ini kan 12 orang, berarti persentasenya adalah 12/50 kali 100%. Ini akan sama dengan 2 jadi 24%. Kemudian ini juga sama caranya. Jadinya 12%. Ini akan dapatnya 16%, ini nanti dapatnya 12%, ini 20%, ini 4%, ini 4%, ini 8%. Nah, udah dapat nih persentase-persentasenya, kemudian kita ubah dalam bentuk lingkaran. Gimana bentukannya? Bentukannya akan seperti ini, gitu. Nah, petani 20%, lain-lain 8%, pedagang 4%, nelayan 4%. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, misalnya tadi kita punya lagi data yang kedua nih ya, kita bikin lagi dalam bentuk tabel. Sama, sebelum kita ubah ke lingkaran, kita harus tahu persentase. Lihat, totalnya ada berapa? 24. Maka nanti untuk persentasenya 2/24 kali 100. 4/24 kali 100%. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu ke persentase, nanti dapat nih persennya. Dan ini teman-teman, persentase semuanya kalau dijumlahkan pasti 100 ya. Karena lingkaran itu kan 1. Sedangkan 100% ingat ya, 100%. Persen itu artinya per 100. 100/100 itu kan 1. 1 itu sama aja kayak 1 lingkaran penuh. 1 bulatan penuh gitu ya. Jadi ya, 1 bulatan penuh itu 1 lingkaran penuh 100% gitu. Nah, ini dia ukuran sepatunya. Jadi kita dapat nih persentasenya kita bukan dalam bentuk lingkaran. Seperti ini ya, teman-teman. Atau dia juga bisa dalam bentuk derajat sudut. Kalau sudut bedanya apa sih? Sebenarnya sama aja konsep dasarnya. Namun kalau tadi persentase kan per 100 ya, persentase atau persen. Kalau misalnya sudut ya dia tadi dia berapa jumlahnya, per totalnya kan 24 nih tadi ya.
Jadi misalnya kayak nomor ukuran sepatu 33, berarti 2/24 dikali 360 derajat. Karena kan satu lingkaran penuh itu kan derajatnya 360 gitu ya, 360 derajat. Sama aja. Cuma ya dia akan, tersaji dalam bentuk degree atau derajat. Maka akan kita lihat hasilnya seperti ini, gitu. Nah, ini masih materi ya. Jadi kayak misalnya dari diagram lingkaran, ada 100.000 pemirsa tentang acara yang disukai pada salah satu stasiun televisi. Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, acara mana yang paling banyak? Yang paling banyak ya berarti yang paling banyak diminati, berarti yang paling banyak persentasenya, gitu. Mana yang persentasenya paling banyak? Yang 25. Nah, berapa banyak pemirsa yang menikmatinya? Berapa cara nyarinya? Tinggal persentase dikali total. Persentasenya berapa? 25% ya. 25% artinya 25/100 dikali totalnya berapa pemirsanya? Ada 1.000. Ya udah tinggal dikali aja. Ini bisa ya. Jadi 10 aja. 25 kali 10 berarti ada 250 pemirsa. Yang B, acara apakah yang paling sedikit? Yang paling sedikit itu yang Nah, sebelumnya ini kita harus cari tahu dulu nih olahraga berapa ya. Oke. Ini 100 kurangi 25 kurangi 20 kurangi 10 kurangi musik 13 kurangi berita 15. Ini jadinya 55 kurang 10 45. 45 kurang 15 jadinya 30. 30 kurangi lagi 10 kurangi lagi 13. Jadinya 7%. Nah, kalau olahraga 7%, berarti olahraga yang paling dikit ya. 7/100 kali 1000. Jadi ada 70 orang. Oke. Nah, paling sedikit penikmatnya itu olahraga dengan orangnya 70 orang. Sekarang kita ke yang C. Berapa persen pemirsa menikmati acara olahraga? Nah, ini sama aja ya jawabannya ya, 70 orang. Oke, itu aja untuk yang contoh soalnya. Nah, oke. Oh, ternyata kita ada salah menghitung, teman-teman. Jadi untuk yang olahraga ini tadi 17%. 17%, 17/100 kali 1000 jadi 170 pemirsa. Dan karena olahraga 17%, berarti yang paling sedikit itu yang kuis ya. Kuis itu 10%. Oke, seperti ini ya caranya ya, teman-teman. Sama seperti sudah Mbak Ovi jelaskan tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan ya. Kita ke diagram batang dulu. Oke, misalnya ini, emisi karbon dioksida. Paparan emisi karbon dioksida sudah mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Bahkan para pakar lingkungan hidup sedunia sudah memperingatkan akan bahaya dari emisi karbon dioksida untuk keberlangsungan makhluk hidup di masa depan. Kadar karbon dioksida yang sudah tak terkendali akan mempengaruhi iklim. Tentu saja hal tersebut bisa terjadi karena sifat karbon dioksida yang sangat agresif, membantu transmisi radiasi sinar matahari ke permukaan bumi dan menghalangi keluarnya radiasi tersebut keluar angkasa. Data berikut menunjukkan kadar emisi karbon dioksida tahun 1990. Diagram batang berwarna putih di berbagai sampel kawasan di dunia. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kadar emisi karbon dioksida 8 tahun berselang, yakni tahun 1998, ditunjukkan dengan diagram batang berwarna hitam. Silakan perhatikan diagram berikut ya, di antara 1990 hingga 1998. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat ya. Yang putih ini 1990, yang hitam 1998. Jadi ada peningkatan. Pertanyaan pertama. Coba lihat diagram tersebut. Di negara USA atau Amerika Serikat, tampak bahwa kadar emisi pada tahun 1990 ke tahun 1998 menaiki kenaikan sebesar 11%. Bisakah kalian menjelaskan perhitungannya? Nah, kok bisa 11% nih kenaikannya nih di USA? Bagaimana perhitungannya? Nah, tentu saja kalau untuk kenaikan berarti selisih kenaikan tersebut dibagi total yang lama ya kali 100 gitu. Ini kita kurangi ini dengan ini, kemudian dibagi dengan yang lama kalikan dengan 100 terdapat angkanya 11%.
Nah, ini cara perhitungannya teman-teman. Kita kurangkan, dapat 678, kemudian 678 dibagi dengan selisihnya tadi dibagi dengan yang tahun 1990, 6.049 dikalikan dengan 100, didapatlah 0,11. 0,11 ini sama aja kayak 11/100 ya. Jadi 11%. Pertanyaan kedua, Darsono mengklaim bahwa data yang disajikan di atas kemungkinan terjadi kesalahan. Dia berargumen jika penurunan kadar karbon dioksida di Jerman atau Germany yang turun 9% itu sesuatu yang tak masuk akal. Karena Jerman adalah bagian dari Uni Eropa atau EU, sementara kadar emisi Uni Eropa sendiri secara total hanya turun sebesar 4%. Apakah kamu setuju dengan pendapat Darsono? Setujukah kalian? Berikan penjelasan. Menurut Darsono itu nggak masuk akal tuh, Jerman turun 9%. Wong rata-rata Eropa aja cuma 4%. Nah, menurut Darsono nggak masuk akal kalau Jerman turun tuh lebih dari rata-rata. Menurut teman-teman gimana? Nah, kita lihat jawabannya ya. Jadi pendapat Darsono itu tidak tepat ya teman-teman. Karena mungkin saja Jerman itu turun 9%, tapi rata-ratanya cuma 4%. Karena negara yang tergabung dalam Uni Eropa itu mungkin turunnya sedikit. Jadi sehingga ketika dirata-ratakan ya cuma dapat 4% gitu. Mungkin Jerman tuh yang termasuk turun paling banyak gitu. Sehingga jika dirata-rata global di Uni Eropa menghasilkan data seperti pada diagram di atas. Jadi mungkin saja ya, karena namanya juga rata-rata ya. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, Parlan dan Suketi melakukan diskusi tentang negara mana yang menyumbang kenaikan terbesar kadar emisi karbon dioksida pada kurun waktu di atas. Ternyata keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang mana yang paling besar menyumbang kenaikan kadar emisi karbon dioksida tersebut. Jelaskan menurutmu pandanganmu terhadap pendapat mereka berdua. Kok bisa berbeda nih? Nah, pandangan menurut kalian mana nih yang paling banyak menyumbang? Kita lihat ya. Oke, sudah dilihat ya teman-teman. Sekarang kita lihat jawabannya untuk pertanyaan nomor 3. Harusnya Parlan dan Suketi tidak perlu berbeda pendapat. Jika yang diamati adalah negara terbesar persentase peningkatan kadar emisi karbon dioksida di dunia, maka pasti semua sepakat bahwa Australia jawabannya. Mereka mungkin berbeda dari cara membacanya. Ada yang membaca dari persentase peningkatan kadar emisi. Yang satunya membaca jumlah peningkatan kadar emisi. Jika yang didiskusikan adalah jumlah peningkatan, maka kita melihat ke persentase, oke? Gitu ya. Dan pasti jawabannya jumlah peningkatan. Kalau jumlah peningkatan itu berarti yang kalau dikurangkan itu paling besar gitu ya emisinya. Selisihnya itu paling besar ya, itu pasti jawabannya Amerika Serikat. Tapi jika persentase maka jawabannya Australia. Tidak perlu berbeda pendapat, itu hanya berbeda cara membaca saja. Kalau ditanya adalah persentasenya, maka Australia. Tapi kalau ditanya adalah tentang jumlah peningkatannya yang kalau misalnya kita selisihkan itu paling besar, ya Amerika. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini latihannya lagi ya untuk yang diagram lingkaran. Oke, nomor 5. Ini ada penjualan mobil di beberapa kota besar. Jika semua mobil yang terjual adalah 41.300, tentukan berapa banyak mobil yang terjual tiap-tiap kota. Waduh, berarti kita harus menghitung masing-masing satu ya. Lanjut. Apa kesimpulan kalian tentang banyaknya mobil yang terjual dari kota besar tersebut? Ayo, menurut kalian apa? Ayo, coba dijawab dulu ya. Kemudian ini coba kita lihat ada tabel. Nah, coba dibuat dalam bentuk diagram lingkaran. Ini ya. Kalau misalnya tabel udah bisa ya, teman-teman. Kalau untuk kelatihan, nah misalnya yang 5A, jika semua mobil yang terjual itu ada 41.300, tentukan berapa banyak mobil. Oke, berarti tinggal persentasenya dikalikan 41.300 gitu ya. Kalau untuk yang B, kesimpulan kalian tentang banyaknya mobil yang terjual dari kota-kota besar tersebut. Berarti penjualan mobilnya itu
Paling banyak di mana, paling sedikit di mana, itu kita lihat presentasinya aja. Paling banyak di Jakarta, tidak berbeda jauh dengan Jakarta, yang kedua menyusul Bandung. Kemudian paling sedikit di Palu ya, di Sulawesi, wajar kan di Sulawesi ya. Sulawesi masih butuh laut, kendaraan, dan lain-lain, ada banyak faktor. Kalau Jakarta karena pusat ibu kota, jadi ya wajar. Oke, sekarang kita ke kuis ya. Kita mulai dengan diagram batang dulu. Nah, diagram batang, misalnya ada diagram seperti ini, teman-teman boleh amati terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita jawab sama-sama ya teman-teman. Manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula? Ini tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin ya. Semakin tahun itu semakin sedikit tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelaminnya. Semakin dikit ya. Nah, manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula? Bagaimana caranya supaya tingkat pengangguran terbuka itu naik? A. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 65 tahun tidak tercatat. Pada usia 65 tahun biasanya pensiun nih. B. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 14 hingga 18 tahun tidak tercatat. Itu usia kerja atau tidak tuh? Kemudian yang C. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja usia 67 tahun tercatat. B. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 18 sampai 20 tahun tidak tercatat. Kita coba jawab A dulu ya. No, salah teman-teman. B, salah juga. C, salah juga. Kalau D, ternyata jawabannya yang D ya. Gitu. Lanjut. Joni seorang lulusan SMA tahun 2018 dan berumur 18 tahun saat lulus. Ia dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan informasi tersebut, apakah benar apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat memiliki data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun? Teman-teman perlu diketahui bahwa kalau misalnya kita udah punya pekerjaan, berarti kita bukan pengangguran ya. Kemudian ini tadi lihat bahwa Joni itu lulusan SMA, usianya 18 tahun, kemudian belum memiliki pekerjaan saat pihak pewawancara yang mengambil data itu bertanya. Berdasarkan informasi tersebut, apakah benar apabila Joni itu punya pekerjaan, itu dia bisa turun? Nah, karena dia tadi udah punya pekerjaan, berarti dia nggak pengangguran lagi. Mungkin kita jawab A dulu ya. Benar ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya Joninya itu benar punya pekerjaan gitu saat lagi diambil datanya, pasti tingkat penganggurannya akan turun karena ya dia bukan tergolong pengangguran seperti itu. Tapi kebetulan saat pengambilan data Joni dan teman-teman pengangguran, jadi ya segitu deh datanya. Oke, kita lanjut lagi. Joni lulusan SMA, usianya 18 tahun, belum punya pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data tingkat pengangguran. Kemudian apakah benar apabila umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja? Angkatan kerja itu ada rentang usianya ya teman-teman, yang jelas bukan di bawah 18 tahun atau di atas 65 tahun. Sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Kita jawab benar. Salah. Jawabannya salah ya teman-teman. Jadi tingkat pengangguran terbuka ya saat dia pengangguran gitu. Jadi untuk mengerjakan soal-soal yang seperti itu tadi, kita perlu untuk
tahu apa itu tingkat pengangguran terbuka, perlu tahu wawasannya banyak gitu ya. Bukan hanya hitung-menghitung tapi juga analisis. Jadi berpikir itu penting sekali. Oke, sekarang kita ke diagram lingkaran ya untuk kuis diagram lingkaran 3 soal. Untuk menyelesaikan soal nomor 18 sampai 20, perhatikan diagram berikut. Jika suara terbanyak menjadi ketua OSIS, maka yang menjadi ketua OSIS adalah suara terbanyak ya teman-teman. Jadi kita harus melihat berapa persentase yang paling banyak. Ini 16, 14, 18, 22. Wah, udah pasti Nabila nih, 22%. Kita jawab Nabila ya. C. Benar. Oke, sekarang kita coba jawab lagi nomor 19. Jika semua pemilih ada 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat. Oke, berarti caranya tinggal 14/100 ya, karena 14%. Dikali 250 ya, teman-teman. Oke, gini sama-sama dibagi 50 jadinya 2 dan 5. 14 dibagi 2, 7. 7 kali 5, 35. Jadi jawabannya C. Kita coba. Benar. Sekarang kita lanjut. Jika semua pemilih ada 250 siswa, selisih ya, yang memilih Hidayat dan Kristina. Kita lihat dulu, Hidayat 14, Kristina 16. 14% dan 16%. Berarti kita kurangin aja dulu persenannya. 14%, 16%. 16 kurang 14 itu udah 2% ya. Nah, tinggal 2% itu kita cari dari 250. Seret-seret 25. Seret-seret 5. Jawabannya 5 ya. Ya kita jawab yuk. Yang D. Congratulations, you have been finished this chapter about penyajian data, diagram lingkaran, dan juga diagram batang. Jadi kita sudah mengerjakan beberapa soal untuk diagram batang, diagram lingkaran, mulai dari materi, pengantar, konsep, latihan, hingga soal-soal yang mengasah critical thinking teman-teman. Nah, nggak apa-apa kalau teman-teman belum memahaminya, mungkin nanti videonya bisa diulangi lagi. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman feel free to contact me ya, untuk mengontak Mbak Wafi. Boleh melalui pos elektronik wafiaulia07@gmail.com atau melalui Instagramnya Mbak Wafi @wafiaulia. Terima kasih ya teman-teman, dan selamat malam, siang, pagi, sore, kapanpun teman-teman nonton video ini. Bye. Sebelumnya Wafi mau bye-bye dulu. Oke. Dah, jangan lupa untuk membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, semoga kita bertemu di kesempatan baik lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.